Shalom Bapak Sofgat, senang kita kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas kebenaran di balik panggilan Bapa Sorgawi. Nah, kita akan sama-sama belajar kebenaran apa. Bapak Sofgat, sepanjang sejarah manusia kita sama-sama tahu, tidak ada satupun agama yang dikenal di dunia yang begitu fenomenal, yang begitu tidak lazim seperti agama Kristen. Kalau boleh kita sebut agama Kristen itu. Karena sejatinya Yesus itu datang ke dunia bukan untuk membuat agama. Nah, lalu apa ajaran Yesus yang begitu fenomenal sehingga kekristenan itu dianggap sebagai satu agama yang sangat tidak lazim. Ya, menabrak kelaziman semua agama. Ajaran apa? Tidak lain adalah ajarannya tentang berdoa. Suatu kali Yesus diminta oleh murid-muridnya untuk diajarkan bagaimana cara berdoa yang benar. Nah, kepada para muridnya ini, Yesus mengajarkan bahwa ketika kita berdoa kepada Bapa. Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa kepada Bapa. Ketika kita berdoa, kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Dari mana kita tahu? Matius 6 ayat yang ke-9 dengan jelas berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dari sini jelas sekali Yesus mengajarkan bahwa ketika kita berdoa kepada Bapa. Kita memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi ajaran Yesus ini? Tidak lain adalah kerinduannya agar kita umatnya dapat lebih lagi bersekutu dengan Dia seperti layaknya Bapa dan Anak. Dengan panggilan Bapa, Yesus ingin mereformasi hubungan Dia dengan umatnya yang selama ini hanya beberapa orang saja yang bisa akrab dengan Dia. Tuhan rindu setiap kita bisa akrab dengan Dia. Karenanya Dia izinkan kita menjadi anak-anaknya dan kita diizinkan untuk memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Coba renungkan ini, guys. Semua agama mengajarkan Tuhannya itu sebagai satu sosok sesembahan yang jauh di sana dan satu sosok yang ditakuti. Tetapi apa yang kekristenan ajarkan? Kekristenan ajarkan Bapa, Tuhan yang duduk di singgasana dengan segala kebesaran, kemahakuasaannya, keperkasaannya, menurunkan, tanda kutip, menurunkan derajatnya itu menjadi diizinkan untuk dipanggil sebagai Bapa. Untuk apa? Untuk mendekatkan hubungan antara Tuhan dengan kita. Untuk mendekatkan agar kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengan Dia. Tuhan mau agar kita dalam berhubungan dengan Tuhan, itu layaknya Bapa dengan anak. Supaya dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita boleh intim dengan Dia. Sebenarnya guys, ada apa di balik dengan panggilan Bapa? Kenapa Yesus mengajarkan untuk kita memanggil Dia dengan panggilan Bapa? Yuk, mari kita sama-sama pelajari. Berikut ini beberapa kebenarannya. Kebenaran yang pertama, Tuhan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Ketika Tuhan izinkan kita memanggil Dia Bapa, artinya Dia mengakui kita sebagai anak-anaknya. Sama ketika saya mengizinkan anak-anak saya untuk memanggil saya dengan panggilan ayah, itu menandakan saya mengakui dia sebagai anak. Demikian pula, jika Tuhan meminta kita memanggil Dia dengan panggilan Bapa, bukankah artinya kita diakuinya sebagai anak?
Bukankah dalam Yohanes 1 ayat 12 dengan jelas berkata bahwa kita yang percaya kepada Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah? Nah, jika kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita tidak boleh memanggil Dia yang adalah Allah sebagai Bapa, maka patut diragukan apakah kita benar menjadi anak-anak Allah, bukan? Karenanya jika kita berkata, aku anak Allah, tetapi kita begitu tidak berani memanggil Dia dengan panggilan Bapa, kita tetap memanggil Dia dengan panggilan-panggilan yang lain, maka sejatinya kita harus mengintrospeksi sesungguhnya apakah kita sudah benar menjadi anak-anak Dia. Ya, Yohanes 1 ayat 12 dengan jelas berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lovers of God, mari sadari ini. Tuhan memutuskan untuk menetapkan kita sebagai anak-anaknya adalah untuk apa? Untuk kita berhak menerima kegenapan semua janjinya. Karena dengan menjadi anaknya, renungkan ini. Dan karena dengan menjadi anaknya, akan menjadi legal buat Tuhan berbuat banyak hal untuk kita. Sekali lagi, dengan Tuhan membuat kita menjadi anak-anaknya, ya, itu maka memberi legitimasi untuk Tuhan berbuat banyak hal bagi kita. Dan iblis pun tidak dapat menggugatnya. Ya, dari mana kita tahu? Roma 8 ayat yang ke-17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dari sini kita tahu bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita adalah ahli waris Dia. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya, haleluya. Amin, Bapak Ibu. Ya, kebenaran yang kedua. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan kita. Lovers of God, Tuhan tahu setiap kita memiliki kebutuhan untuk bisa hidup layak. Karenanya Tuhan mengizinkan kita memanggilnya Bapa. Supaya apa? Supaya Tuhan mau ajarkan, Tuhan mau untuk membuat kita lebih percaya bahwa adanya jaminan dari Sang Bapa terhadap kita anak-anaknya. Ketika kita memanggil Dia Bapa, Tuhan mau agar kita bisa lebih mempercayai Dia bahwa Dia menjamin pemenuhan kebutuhan kita. Ya. Matius 7 ayat yang ke-11 dengan jelas berkata, jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Nah, lovers of God, seorang ayah, sejahat-jahatnya seorang ayah, pasti selalu ingin memberi yang baik, bahkan terbaik buat anak-anaknya, bukan? Terlebih Bapa di sorga. Ketika Tuhan bilang, panggil aku Bapa, nah tujuannya apa? Supaya kita dapat lebih mempercayai Dia, bahwa Dialah yang menjamin pemenuhan kebutuhan kita. Ada satu ayat yang diulang 2 kali, ya, yang berbicara tentang Tuhan menjamin pemenuhan kebutuhan kita. Yang pertama, Matius 6 ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sekali lagi, ayat yang sama dikutip dalam Lukas 12 ayat yang ke-30. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memerlukan
semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tahu setiap kita punya kebutuhan. Ya, bukan hanya keinginan, kebutuhan. Tuhan lebih utamakan kebutuhan kita. Bukan berarti keinginan kita Tuhan tidak pedulikan. Tuhan lebih utamakan, prioritaskan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Tidak semua keinginan kita Tuhan penuhi, tetapi Tuhan penuhi semua kebutuhan kita. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan kita di mata Tuhan? Ya, kebutuhan akan makanan, minuman, dan pakaian. Matius 6 ayat yang ke-25 dengan jelas berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, lompat ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, karena Dia Bapa kita, maka Tuhan berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita dengan caranya dan waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebenaran yang ketiga, Lapersoka, adanya jaminan perlindungan, pertolongan, dan pembelaannya. Bicara perlindungan, pertolongan, pembelaan, ada satu ayat yang dengan jelas berkata bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga, yaitu kita, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Lapers of God, meterai itu bicara seal, bicara tanda kepemilikan. Sama ketika di area peternakan sapi katakanlah, semua sapi-sapinya itu pasti dicap. Ya, kenapa? Itu sebagai tanda kepemilikan. Siapa yang memiliki sapi itu? Nah, ayat Efesus 1 ayat 13 tadi berkata, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita ada meterai Roh Kudus. Meterai Roh Kudus itulah adalah tanda kepemilikan. Kepemilikan siapa? Kita itu miliknya Tuhan. Miliknya Bapa kita. Nah, kalau kita adalah miliknya Dia, miliknya Bapa kita, maka dijamin Dia akan menjaga miliknya seperti menjaga biji matanya sendiri. Apa sobat pasti tahu, pencuri kendaraan, curanmor tidak pernah mencuri kendaraan dengan plat tentara atau polisi. Kenapa? Karena mereka tahu itu milik siapa. Demikian pula iblis tahu kita ada meterai Roh Kudus. Kita ada meterai kepemilikannya Bapa kita. Karena kita ada meterainya Tuhan, maka Tuhan jamin perlindungan, pertolongan, dan pembelaannya ada atas kita. Zakaria 2 ayat yang ke-8 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Wow, ya luar biasa sekali. Siapa yang menjamah kita, itu seperti menjamah biji matanya Tuhan. Dan iblis pun tahu, karena iblis tidak dapat berbuat langsung menerkam kita selama kita tidak membuka celah. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Berjalan apa Bapak Ibu? Keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita kupas ayat ini.
Dikatakan iblis berjalan berkeliling. Kenapa iblis berjalan berkeliling? Berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Kenapa? Karena ada tanda meterai Allah atas kita. Karena ada meterainya, itu menandakan kita milik Allah. Anak-anak Allah itu bicara kita miliknya Allah. Anak saya itu artinya milik saya. Siapa yang menjamah anak saya, berarti dia akan berurusan dengan saya. Ketika kita panggil dia Bapa, kita adalah anak-anaknya. Dan itu tandanya kita milik dia. Ketika kita menjadi milik dia, iblis tidak dapat sembarangan menjamah kita. Karenanya iblis cuma bisa berjalan berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Hanya bisa mengaum-ngaum menakuti kita. Makanya ayat ini berkata, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya tidak semua orang dapat ditelan iblis. Ada yang dapat dan ada yang tidak. Siapa yang dapat? Yaitu dia yang membuka celah. Selama kita tidak membuka celah, iblis tidak dapat menjamah kita. Ingat kisah Ayub? Ketika iblis mau menjamah Ayub, dia minta izin kepada Tuhan. Demikian pula dengan kita. Karena kita milik dia, karena kita milik Tuhan, kita anak Tuhan, dia Bapa kita, iblis tidak bisa sembarangan menjamah kita. Wow, haleluya, haleluya. Biarlah ini boleh menguatkan iman percaya kita dan terus membuat kita menjadi bisa lebih intim lagi dengan Dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjadi Bapa kita. Tidaklah lazim satu hal keanehan ketika kita bergaul dengan ayah kita, dengan orang tua kita, dengan bapak kita bergaul dengan begitu sebegitu kaku. Seperti anak, contoh anak saya, ketika dia minta sesuatu dari saya, dia tidak berkata dengan bahasa-bahasa yang kaku. Dia selalu berkata, "Papi, minta uang dong. Papi, ini dong." Kenapa? Karena dia anak saya. Demikian pula jika kita dengan anak Bapa, dia Tuhan adalah Bapa kita. Pastinya kita harusnya lebih mudah dalam berkomunikasi dengan dia. Setuju? Jadi yuk mari sadari status kita sebagai anak, sadari status dia adalah Bapa kita. Ada 3 hal tadi kebenaran yang kita sudah sama-sama pelajari. 3 kebenaran di balik panggilan Bapa. Jadi yuk mari Lapas of God tetap teguhkan hati kita, tetap pegang iman percaya kita. Apapun keadaannya, dia adalah Bapa kita yang baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.